Assalamualaikum anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Semoga anak-anak sehat semuanya. Kita masuk ke tema 1 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang hewan vertebrata. Masih ingat kan? Vertebrata kemarin adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sekarang kita belajar tentang avertebrata atau bisa juga disebut invertebrata. Apakah avertebrata itu? Avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya kita bisa mengetahui seekor hewan itu termasuk vertebrata ataukah avertebrata, kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri avertebrata antara lain, biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh dari hewan avertebrata: siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Organ gerak avertebrata: siput ini menggunakan kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Apa fungsinya? Yaitu untuk bergerak dan berpindah tempat. Sedangkan belalang, dia bergerak dengan kakinya untuk melompat dan juga sayapnya untuk terbang. Cacing menggunakan otot perut. Fungsinya melenturkan segmen atau ruas tubuhnya sehingga dapat bergerak. Ubur-ubur menggunakan tentakel. Fungsinya menyemprotkan air ke belakang tubuhnya sehingga bisa bergerak. Kupu-kupu menggunakan sayapnya yang berfungsi untuk terbang. Sekarang kita akan mencoba membedakan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Apa saja bedanya antara vertebrata dan avertebrata? Vertebrata tentu saja memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata, A itu artinya tidak anak-anak, jadi avertebrata berarti tidak punya tulang belakang. Vertebrata ukurannya biasanya hewannya besar-besar, sedangkan avertebrata hewan yang berukuran kecil. Vertebrata geraknya cepat, sedangkan avertebrata karena ukurannya kecil juga geraknya lambat. Vertebrata jumlah di alam hanya sedikit, sekitar 3 atau 4% saja anak-anak. Sedangkan avertebrata, wow, jumlahnya banyak, 96% di alam ini. Vertebrata sistem sarafnya rumit dan spesifik, canggih. Sedangkan avertebrata sistem sarafnya masih sederhana. Dan yang terakhir, kita bandingkan vertebrata itu peredaran darahnya sistem tertutup, sedangkan avertebrata peredaran darahnya terbuka. Inilah anak-anak contoh gambar dari vertebrata dan avertebrata. Ada gambar kelinci termasuk pintar, bertulang belakang, dia mamalia sehingga masuk golongan vertebrata, sedangkan siput dia masuk golongan avertebrata. Nah, gambar kelinci, gambar siput, ini jika kita lihat, ini termasuk gambar ragam gambar apa ya? Dari kemarin kita sudah belajar corak gambar ilustrasi. Nah, anak-anak, gambar ilustrasi itu ternyata macam-macam. Yang pertama ada gambar realis. Real itu artinya nyata, berarti gambar realis adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Ini contohnya. Contoh yang lain, ini adalah gambar yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Ini contohnya, ini termasuk gambar realis.
Corak yang kedua adalah karikatur. Gambar karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya mengandung sindiran dan kritikan. Ini contohnya anak-anak, gambar karikatur. Ya. Gambar berikutnya adalah kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Ini contohnya. Anak-anak pasti terhibur ya jika melihat kartun. Dan corak yang terakhir adalah dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Jadi tidak seperti asli ya, bukan asli, tapi ciri khasnya tetap. Misalnya gambar burung ini masih paruhnya bentuknya seperti itu ya, dan lain-lain. Itulah anak-anak contoh-contoh corak gambar cerita atau gambar ilustrasi. Sekarang membuat karya hewan vertebrata dan evertebrata itu bisa dengan cara membuat model kerangka dengan kertas karton. Contohnya seperti ini. Bisa juga membuat model sederhana dari plastisin atau tanah liat. Ini contohnya. Nah, untuk materi kita di pembelajaran 5 dan 6 cukup sekian. Kita jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.